Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, so ini adalah video tutorial untuk pada 22nd November. Okay, so ini adalah kita punya recording lah. Okay, so students can watch this video untuk check your punya answer for tutorial questions untuk part C, 7.1 part C. Okay, now kita nak tengok dalam this part, kita punya question starts from question 15 lah. Okay, salt hydrolysis. Okay, so kita tengok soalan 15. Dia kata, write the hydrolysis equation for the following salts and classify them as acidic, basic or neutral. Okay, so as you know, untuk neutralization reaction of acid and base, dia akan form salt and water. And this salt can undergo hydrolysis, okay, untuk produce H3O plus ataupun OH minus. Okay, but for that salt to able to undergo hydrolysis with water, dia kena first undergo salt dissociation untuk form cation dan juga anion. Okay, so then barulah that cation ataupun anion of the salt boleh react with water ataupun undergo hydrolysis with water untuk produce H3O plus ataupun OH minus. Okay, now kita nak tengok kat sini kita ada two example. Kita ada NaCN dan juga N2H5Cl. Okay, both of these are the salt. Okay, so sebelum kita nak undergo hydrolysis, macam yang saya cakap tadi, this salt will have to go complete dissociation, okay, untuk form cation dan juga anion. Alright, so kita punya salt kita, so kita buat untuk A, kita ada NaCN. Okay, dia undergo complete dissociation untuk form Na plus aqueous plus Cn minus aqueous. So dekat sini kita punya Na plus kita, dia tak boleh undergo hydrolysis with water sebab dia tak ada reaction bila dia react dengan water. Tapi Cn kita boleh react dengan water. So dekat sini dia punya anion yang undergo hydrolysis with water. So Cn minus, bila dia react dengan water ataupun undergo hydrolysis with water, alright, dia akan form HCN aqueous plus OH minus. So dekat sini dia produce OH minus. So bila dia produce OH minus, okay, dia adalah basic salt. Okay, now kita tengok yang B pula. Kita ada N2H5Cl. So N2H5Cl, okay, dia akan undergo dissociation dulu untuk form N2H5 plus aqueous plus Cl minus. Okay, so Cl minus kita dia tak boleh undergo hydrolysis with water. So dia tak ada reaction lah. So kita punya cation yang akan undergo hydrolysis with water. Okay, so kita punya N2H5 plus, okay, bila react dengan water, alright, now sekarang ni kita punya N2H5 ada extra H, so kita nak donate. Okay, donate pergi water. Okay, so kita akan jadikan N2H4 plus dengan H3O plus aqueous. So sekarang ni dia form H3O plus, so dia adalah acidic salt. Alright, so itu untuk perbincangan soalan 15. So kita from the hydrolysis of the salt, kita boleh tahulah this salt adalah acid ke base ataupun neutral. So kalau dia acid, dia form H3O plus lah. Biasanya cation lah. So bila cation yang undergo hydrolysis, dia akan form H3O plus. Maksudnya dia adalah acidic salt. Kalau dia punya anion of the salt yang react dengan water, maksudnya dia akan produce OH minus. Maksudnya dia adalah basic salt. Alright. Okay, sekarang ni kita nak tengok question number 16. So soalan 16A ni saya tak perlu bincang lah. Dalam nota pun memang ada. What is buffer solution? Okay, so buffer solution ni dalam erti kata lain adalah solution yang boleh maintain dia punya pH even though kita add small amount of strong acid ataupun base. Okay, dia boleh maintain. Dia ada ability untuk maintain the pH even though kita add small amount of strong acid ataupun strong base. Okay, kita tengok yang B pula. Dia suruh kita explain how the following buffer maintain the pH of solution. Okay, when a small amount of strong acid or strong base is added. So ini sebenarnya dalam nota kita ada. Okay, but saya nak jawab soalan ni, okay, based on
answer scheme from the real exam punya buku lah, okay, because that one is the past question kan, so kita boleh tengok dia punya jawapan yang orang kata more concise and precise lah. Okay, so kita tengok soalan nombor 1 ni, dia nak suruh kita explain buffer solution ni, maintain solution tu macam mana kalau kita add small amount of strong acid dan base. Okay, dia bagi kita weak acid, acetic acid dan juga dia punya salt sodium acetate. So dia bagi kita weak acid dan dia punya conjugate base. So this is the acidic buffer solution. Okay, now bila kita nak explain this kind of question, first kita kena buat dia punya chemical equation yang menunjukkan dia punya dissociation of weak acid dan juga dia punya conjugate base. Okay, so kita tahu weak acid dia hanya partial dissociation. Okay, sebab dia hanya akan partially dissociate untuk form low concentration of CH3COO- untuk yang inilah, untuk this species. So first kita tulis dulu. Okay, untuk acidic solution, so kita untuk 1. Okay, so kita punya weak acid CH3COOH aqueous, dia hanya boleh undergo partial dissociation untuk form CH3COO- plus H+. Okay, dan kita punya conjugate base kita disebabkan dia weak acid, maksudnya conjugate base dia strong conjugate base lah kan. So dia akan completely dissociate. So kita punya conjugate base kita completely dissociate untuk form CH3COO- plus dengan Na+. Okay, so ni partially dissociate, ini completely dissociate. So dekat sini kita punya CH3COO- punya concentration mainly kita dapat daripada complete dissociation of kita punya conjugate base ataupun dia punya salt dia. Okay, alright. So maksudnya dalam kita punya acidic buffer solution ni ada contain concentration of CH3COOH sebab dia hanya partially dissociate untuk this CH3COO-, maksudnya ada concentration of this one. So dia ada high concentration of this one lah, dan dia ada concentration of this one juga. Okay, so kita boleh kata kat sini this acidic buffer solution. Okay, this acidic buffer solution contains high concentration of CH3COOH and CH3COO- ion. Okay, now sekarang ni kita baru bagi tahu dalam kita punya acidic buffer mixture tu ada these two species. Okay, so sekarang ni kita nak bagi tahu kat dia macam mana buffer solution ni dia maintain pH kalau kita ada add strong acid. So sekarang ni kita tengok. Okay, bila kita add strong acid kan, kat sini kita point pertama, when a small amount of strong acid is added, the H+ ion reacts with conjugate base lah kan, sebab H+ tu acid, dia kan react dengan conjugate base lah, which is H3COO-. Okay, to form CH3COOH, means that kita akan dapat equation macam ni lah, CH3COO- plus H+, okay, to form CH3COOH. Okay, so bila kita gunakan kita punya CH3COO- ion ni untuk react dengan H+ ni, kita tambah tadi tu, kita tambah strong acid tadi tu, this concentration of CH3COO- ion akan decrease dan concentration of weak acid kita akan increase. So kita bagi tahu kat situ, thus, okay, point yang kedua, thus concentration sekejap saya tulis, concentration of CH3COO- decreases and concentration of CH3COOH increases. Okay, so ini point yang kedua. Point yang ketiga awak kena bagi tahu, however, okay,
kita punya CH3COOH kita ni, CH3COOH kita ni adalah weak acid, is a weak acid. So apa jadi bila dia weak acid? Dia hanya ada very small degree of ionization. Thus results in a very small degree of dissociation. Dia ada small degree, very small degree of dissociation. So jadinya thus the pH of the solution is not much affected since the change in H plus concentration ion is limited. Okay, so ini adalah cara untuk awak jawab soalan macam ni. So ada 4 poin penting lah. Poin pertama mesti awak letak macam mana kita nak react dengan H plus yang kita tambah tu. Okay, yang kedua awak cakap apa jadi pada concentration of species dalam buffer solution tu kan. And then awak cakap yang kita punya acid tu adalah weak acid. Jadi dia hanya ada small degree of dissociation. That's why pH of solution tu is not much affected since the change in concentration of H plus ion is limited. Okay, so kalau soalan tu minta kita cakap pasal strong base, sama jugalah. Cuma sekarang ni untuk strong base. Okay, untuk strong base ini instead of ni kita dekat strong base is added, the OH minus akan react dengan acid lah. Bila base mesti react dengan weak acid, CH3COOH to form CH3COO minus. So dekat sini concentration of CH3CO minus akan increases and concentration of CH3CO minus akan decreases. However, kita punya weak acid ni adalah weak acid, does result in a very small degree of dissociation. Okay, so that's why lah pH of solution tu is not much affected lah, sebab dia punya change in concentration of H plus ion tu is limited. Alright, so ini untuk question number 1. Actually untuk question yang ini pun sama juga. Okay, you boleh refer this question. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, untuk soalan nombor 2 ni, you can refer the equation dekat notes. Okay, and then you boleh buat ayat tu refer on this question number 1 lah, sebab sama je dia punya ayat tu. Okay, so itu untuk question number 16. Now kita nak proceed dekat question 16 lagi, but I think this is supposed to be question 17, but I'm not sure why diletak kat sini. Okay, so here question 16 dia kata, using a mixture of ammonia, NH3 and ammonium chloride, NH4Cl as an example, derive the Henderson-Hasselbalch equation. Calculate the ratio of concentration of ammonia to ammonium chloride needed to form buffer with a pH of 8.3. Dia bagi kita base dissociation constant 1.8 times 10 negative 5. Okay, so kita tahu bila kita nak buat Henderson-Hasselbalch equation ni, kita kena derive dia from Kb ataupun acid base dissociation punya expression. So kita boleh rearrange dia untuk form this equation, Henderson-Hasselbalch equation. So first kita kena buat dia punya chemical equation dulu, balance chemical equation, the dissociation of weak base NH3. Sebab Kb ni acid base, Kb ni adalah base dissociation constant kan. So kita kena buat apa? Dia punya base weak base punya dissociation punya equation lah. Okay, so dekat sini kita tahu NH3 aqueous, okay, dia akan react dengan water, partially dissociate in water ataupun aqueous solution untuk form NH4 plus dengan OH minus sebab dia base. Okay, dia akan base akan accept proton lah. So water ni dia akan act sebagai acid lah, dia akan donate proton. So tu jadi OH minus kat sini. Okay, now kita tahu kita punya expression of Kb kita, okay, adalah product over reactant. Concentration of product kita NH4
times OH minus over dengan NH3. Okay. So, bila kita rearrange dia, kita nak jadikan OH minus kita sebagai subjek dia. Sebab kita nak dapatkan Henderson-Hasselbalch equation. So, ini kita kena susun jadikan ini subjek. So, bila kita rearrange, dia akan jadi concentration of OH minus equals to Kb times NH3 over concentration NH4 plus. Okay. So, next apa kita nak buat? Kita nak negative logkan both side. So, bila kita negative logkan both side, kita akan dapat negative log OH minus equals to negative log Kb. Okay. So, kali ini kan dia macam seolah darab kan. So, dia plus lah kan. Plus dengan plus. Minus jugalah kiranya. Plus minus jadi minus juga kan. So, minus dengan log NH3 over NH4 plus. Okay, now kita tahu dekat sini. Okay, so dekat sini, kalau kita terbalikkan dia, kan, kita terbalikkan this one, kita akan dapat tukar sign kat sini kan. Okay, betul tak? Sebab kalau kita expand dia, dia akan jadi minus log NH3 minus log NH4 plus. So, kalau kita tambahkan dia akan terbalik lah ni. Awak tahu mat kan? Okay. So, kita akan dapat macam ni. Negative log OH minus, okay, equals to negative log Kb plus dengan log NH4 plus over concentration NH3. Dah terbalik lah. So, kita dah tukar sign kat sini. So, awak tahu kita punya negative log OH dengan negative log Kb ni sebenarnya adalah POH dan juga PKb. Okay, so kita akan dapat kat sini POH equals to PKb plus log NH4 plus over NH3. Okay, and dekat sini sebenarnya ini adalah, kalau secara general, ini sebenarnya adalah kita punya conjugate acid. Inilah kita punya weak base. Okay, so kalau secara general, Henderson-Hasselbalch equation untuk base ni adalah, basic buffer solution ni adalah POH equals to PKb plus log conjugate acid over weak base. So, awak bolehlah cari pH dengan tolak dengan 14. Okay, now, soalan suruh kita cari ratio concentration of ammonia to ammonium. Yang kita ada adalah ammonium to ammonia. Okay, tak apa. Kita cari dulu ratio of ammonium ke ammonia, and then kita akan terbalikkan lah. Okay, so nak cari ratio dia, kita kena masukkan kita punya Kb kita dan juga pH kita. So, pH bagi kita 8.3. Ni POH kan? So, kita kena tolak lah. Okay, so kita akan dapat pH kat sini sama dengan 14 tolak dengan, kita nak cari POH. So, POH adalah 14 tolak dengan pH kita yang dibagi 8.3. So, kita akan dapat kita punya POH adalah 5.7. So, dah dapat POH, kita dapat POH, kita dah dapat PKb. So, kita boleh cari ratio of ammonium to ammonia. So, kita akan dapat, So, kita akan dapat macam ni lah. POH kita 5.7 sama dengan PKb kita negatif log Kb 1.8 kali 10 negatif 5 plus dengan log NH4 plus over NH3. Okay. So, kalau awak nak cari apa log log NH4 dengan NH3 ni, awak selesaikan dulu. So, 5.7 plus dengan log ini, so you akan dapat nilai. And then you nak dapat ratio ni kan. So, you shift log ni, you akan dapat nilai NH4 punya ammonium ratio to NH3 ratio adalah 9. So, you nak ammonia to ammonium. So, terbalik lah. So, you kena bahagilah. So, you kena reverse lah. So, NH3 over dengan NH4 plus. Kalau terbalikkan, you dapat 1/9. Sebab asalnya ini kan 9/1. Betul tak? Alright.
1/9 lah jawapannya. Ratio of ammonia to ammonium adalah 1:9 ataupun 1/9. Okay. So ini adalah untuk question number 16. Okay. Oh, yang dia ada space lagi tapi saya ingatkan tak ada space. It's okay. So kita dah dapat jawapan untuk soalan 16. So the answer is 1/9. So now kita nak jawab soalan 17 pula. So 17 kita ada beberapa anak soalan lah. So kita tengok soalan A. So dia kata calculate the pH of buffer solution containing 100 ml of 0.2 acetic acid and 5 gram of CH3COONA. So nak cari pH buffer solution, kita nak guna Henderson-Hasselbalch equation. Okay, pH equals to pKa plus log of conjugate base over weak acid. Okay, so kita kena tahu concentration of weak acid dan juga conjugate base. So dia bagi kita volume dan juga molarity of weak acid dan dia bagi kita mass of weak base. So kita nak cari concentration of kita punya weak base. So apa kita kena buat? Kita kena cari mole dulu. Dah dapat mole baru kita boleh cari dia punya molarity of kita punya conjugate base. Okay, so pertama sekali kita nak cari mole, okay, of kita punya conjugate base. So mole dia adalah mass over dengan molar mass, iaitu 82.0 gram per mole. So kita akan dapat dia punya mole dia adalah 0.061 mole. Okay, now bila kita nak cari concentration of dia punya salt ni adalah N over V. So N kita adalah 0.061 mole. Okay, volume kita ambil total volume 100 lah, jadi 0.1 liter. So kita assume yang volume of kita punya salt ni sangat sikit lah. So kita tak kira lah. So kita kira total volume dia, kita kira total volume weak acid saja. Okay, so kita akan dapat concentration of salt kita adalah 0.61 molar. Okay, now dah dapat concentration of conjugate acid, conjugate base dan juga weak acid. Kita nak masukkan dalam Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so kita tahu Henderson-Hasselbalch equation pH adalah equals to pKa plus dengan log of conjugate base, iaitu CH3COO minus over dengan weak acid. Okay, so kita tahu kita punya Ka kita adalah 1.8 times 10 negative 5. So negative log Ka 1.8 times 10 negative 5 plus dengan log concentration of kita punya conjugate base adalah 0.61. Log 0.61 over 0.2. Alright, so kita akan dapat pH dia sama dengan 5.23. Okay, dapatlah pH kita. Alright, menggunakan Henderson-Hasselbalch equation. Mesti tahu dulu concentration kedua-dua spesies lah, baru kita boleh guna Henderson-Hasselbalch equation untuk cari pH bagi buffer solution. Okay, now kita nak pergi kepada question B. Okay, 17 lagi tapi question B. So soalan tanya, calculate the pH of 0.2 CH3COO solution if there was no salt present. Okay, kalau tak ada salt present, maksudnya kita ada weak acid sajalah. So weak acid punya reaction kita boleh kira menggunakan ice table sebab dia adalah weak acid. So weak acid mesti guna ice table. So kita punya weak acid dia hanya partially dissociate untuk form CH3COO minus dan juga H+. Alright, so kita akan buat dia punya equation. CH3COOH partially dissociate untuk form CH3COO minus plus dengan H+. Okay, so sekarang ni initial dia adalah 0.2 lah. Dia ada 0.2. Ni kosong, ni kosong. Ini akan
minus X. Ini plus X plus X. So ini akan dapat 0.2 minus X, X, X. Okay, now dia punya KA kita very very small. So kita boleh guna assumption lah. Okay, so kalau kita buat kita punya KA punya expression, kita akan dapat concentration of CH3COO minus COO minus times dengan concentration of H plus over CH3COOH sama dengan 1.8 times 10 negative 5. So KA kita sebenarnya adalah X over 0.2 minus X. So disebabkan dia sangat small, so kita boleh assume yang 0.2 minus X sama dengan 0.2. So kita buat assumption lah. Assume X is very small. Okay, so kita akan dapat 0.2 minus X sama dengan 0.2. So kita akan dapat X squared over 0.2 is equals to 1.8 times 10 negative 5. So you will get for X is equals to 1.897 times 10 negative 3. So kita tahu kat sini, kalau kita tahu X, kita boleh tahu H plus. Kalau kita tahu concentration H plus, kita boleh tahu dia punya pH. Okay, so kita tahu X equals to concentration of H plus sama dengan 1.897 times 10 negative 3 molar. So kita boleh cari pH. So apa? pH sama dengan negative log H plus. So negative 1.897 times 10 negative 3 negative log, so negative log times 1.897 times 10 negative 3. So you will get the pH for this one is 2.72. Okay, dah dapat pH. Alright. Okay, now kita dah settle soalan 17B. Kita nak tengok soalan 17C. So soalan 17C dia kata calculate the pH of the buffer solution after the addition. So dekat sini yang tadi kita kira ni yang sebelum ada tambahan strong acid ataupun strong base. Okey, yang dekat soalan 1 tadi. Soalan apa? Yang A tadi ni, yang 5.23 yang kita kira ni adalah sebelum dia add any strong acid ataupun strong base. Okey. Yang ini dia suruh kita kira concentration dia suruh kita pH. Dia suruh kita kira pH of buffer solution lepas ada addition of strong acid dan juga strong base. Okay, so sekarang ni kita ada 1 ml. Dia kata kat sini kalau kita add 1 ml of 0.01 molar sodium hydroxide, berapa dia punya pH buffer solution terjadi? Okay, so kita kena buat ice table. Tapi ice table kita dalam mol. Kenapa dalam mol? Sebab sekarang ni total volume kita dah bertukar. Tadi ada 100 ml, sekarang kita tambah 1 ml lagi. So volume dah bertukar, jadi concentration pun dah bertukar. Jadi untuk senang, kita buat ice table ni dalam bentuk mol. Okay, so kita ada initial mol. Okay, initial mol, change mol, final mol, ICF lah. Bukan ice table tapi ICF table. Okay, and then baru dah kita concludekan dengan kita cari concentration dengan kita divide dengan new volume, iaitu divide dengan 0.101 liter sebab ada tambahan 1 ml dekat sini. So sekarang ni kita nak buat kita punya reaction dengan OH minus. Okay, so sekarang ni bila dalam kita punya acidic buffer solution, okay, kita ada CH3COO minus dan juga CH3COOH. Okay, so bila kita add kita punya strong acid, dia akan ada OH minus kan. So siapa yang akan react dengan OH minus ni? Mestilah kita punya weak acid. So weak acid kita ni akan react dengan base kita OH minus. Okay, so sekarang ni kita ada CH3COOH. Alright, react dengan OH minus, kita akan dapat CH3. Okay, kita akan dapat CH3COO minus plus dengan water. Tapi ni semua tak ada lah kan, water tak ada lah. So kita sekarang ni nak kira initial mole. So kita kira initial mole of weak acid kita. So kita punya initial mole, okay, mole of weak acid
sama dengan concentration times volume. So concentration kita 0.2 tadi kan. So 0.2 kali dengan volume kita 100 ml, iaitu 0.1 lah dalam liter. So kita akan dapat kita punya mol kita 0.02 mol. Okey, initial dia 0.02 mol. Okey, OH minus kita tambah 0.01 molar kan. So mol of OH minus kita adalah 0.01 molar kali dengan 1 ml 0.001. So kita akan dapat 0.00001 mol. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, 0.00001. Okey, so produk kita tak ada lagi lah. Kita tak ada lagi produk. Sorry. CH3CO minus kita ada. CH3COO minus kita tadi ni. Kita ada concentration CH3CO minus kita ni 0.61 molar ni. Sorry, kita ada dah 0.61 molar. So mole of CH3COO minus kita adalah 0.61 molar times dengan 0.1, kita akan dapat 0.061 mol. Okey, so kita akan masukkan dalam ini. Alright, 0.061 mol. Allah, tak payahlah ni. Okey, so ni initial kita. Sekarang ni change kita. So tujuan kita punya acid ni nak consume the additional OH minus yang kita tambah tadi kan. So change kita ni 0.02 minus dengan 0.00001. Okay. So tolak dengan 0.00001. Ni pun tolak lah sebab kita nak habiskan kita punya OH minus. Ini tambah, produk akan tambah lah. Okay, so final mole kita akan dapat kat sini 0. Sorry, saya kira 0.02 tolak dengan 0.0001, kita akan dapat 0.01999. Yang ni kita akan dapat kosong, ini kita akan dapat 0.061 plus dengan 0.0001, kita akan dapat 0.06106. So ini nak dapat concentration yang baru, kita akan divide dengan new volume. Volume kita yang baru adalah 101 ml. Tapi kita nak jadi liter kan, sebab nak kira molarity. So 0.01999 bahagi dengan 0.101, kita akan dapat new concentration kita adalah 0.19198. Okay, ni kosong lah. So untuk yang ini 0.06101 divide dengan 0.101, kita akan dapat 0.604 concentration kita. Okay, so sekarang ni kita dah dapat kita punya concentration of conjugate acid dan conjugate base. Weak acid dan conjugate base of this acidic buffer solution. Yang final lah kan, yang ini. So kita akan masukkan dalam Henderson-Hasselbalch equation untuk cari the new pH after the addition of kita punya strong base. So kita guna pH equals to pKa plus dengan log concentration of conjugate base kita CH3COO minus divide dengan concentration of weak acid CH3COOH. So kita akan dapat kat sini. So pKa kita negative log, okay, 1.8 times 10 negative 5 plus dengan log 0.604 divide dengan 0.198. Okay, so dapat berapa pH kita? So pH kita akan dapat, sebab kita kira negative log 1.8 times 10 to the power of negative 5, okay, plus dengan log 0.604 divide dengan 0.198. So kita akan dapat 5.23 juga. So dia punya pH dia maintain lah kan, sebab dia cuma add very little amount of strong acid kita dalam kita punya acidic buffer solution. Okay, so dia punya pH masih sama 5.23 juga. Okay, so
Untuk yang ini pun sama juga. Okey, untuk yang ni pun sama juga. Kita guna cara yang sama. Cuma sekarang ni kan kita add H+. So sekarang ni kita punya acidic buffer solution kita ada CH3COO- dan juga CH3COOH. Bila kita add H+ dekat sini, takkanlah acid nak react dengan acid kan? So mestilah kita punya conjugate base ni akan react dengan acid. So kita punya equation kita akan dapat CH3COO- plus dengan H+ aqueous, kita akan dapat CH3COOH aqueous. So kita kat sini ada mole initial. Okey. Kita ada mole change. Kita ada mole final. Sama macam tadi. And then kita ada concentration lah. Kita nak divide dengan new volume, iaitu kita divide dengan 0.101 liter. Okey, dalam molar lah ni. Sorry, yang ini saya padam sikit. Concentration molar. So kita nak divide dengan 0.101 liter, new volume kita. So sekarang kita masukkan kita punya initial concentration. Okey, so untuk kita punya conjugate base, awak tengok balik ke depan kita punya conjugate base, kita punya concentration initial kita adalah 0.61. Okey. Oh sorry, kita kena kira dia punya mole dulu. Tapi kita dah kira kat sini kan. Okey. Inilah 0.061 mole. Okey, kita dah kira kat sebelah, so tak payah kira banyak kali. 0.061 mole. And then untuk H+, sama juga kan. Dia punya volume dengan ni kan. So kita ambil sama je lah. 0.001 juga. 0.00001. Untuk kita punya weak acid, kat sebelah ni kita dah kira 0.02 mol. Okay. So sekarang ni and change kita nak tolak dengan H+. Kita nak hilangkan H+. So kita kena tolak dengan nilai tu lah. So ni tolak dengan 0.001. Ini tambah. Okay. So ni kita akan dapat 0.061 tolak dengan 0.00001. Kita akan dapat 0.06099. Ini kita akan dapat kosong. Ini kita akan dapat 0.02 campur dengan 0.00. So kita akan dapat 0.02001. So bila kita divide dengan new volume kita akan dapat 0.06099 bahagi dengan 0.101. Kita akan dapat 0.604. Ini kosong. So yang ini kita akan dapat 0.198. Okay, so basically sama je. Kita akan dapat pH yang sama juga kan, kalau tak salah saya. Okay. Kita akan dapat pH yang sama juga. Okay, pH kita sama jugalah. Sama dengan negatif pKa equals to pH equals to pKa plus dengan log conjugate acid conjugate base kita CH3COO- over weak acid CH3COOH. So masukkanlah. So kita akan dapat negatif log 1.8 times 10 negatif 5 plus dengan log 0.604 0.198. So basically sama depan dengan sini kan. So kita akan dapat pH kita 5.23 juga. Okay, sebab memang dia maintain habis lah. Maybe sebab dia cuma add very very small amount of strong acid dan base. Jadi dia punya pH maintain je lah kat sini. Okay, so kita akan dapat jawapan yang sama untuk kedua-dua ni. Alright. So this is it untuk this tutorial session. So kita akan sambung next class kita dengan 7.2 acid base titration. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum.